Ini dari tahun berapa komunitas ini berdiri? 2018. Gak duduk tuh. Iya. Makanya yang lain tuh IKJ kan rata-rata. Oh iya betul. Iya. Ikatan Keluarga Jawa. Lah. Ya berarti lo, aduh. Dari sini deh, jadi gini deh. Orang kita paling... Oh, kita mau bebas. Gatel kayak. Gatel. Kita mau bebas. Ini yang buat. Jelek, film lu jelek. Itu punya Indonesia? Punya Punya Indonesia. Indonesia. OTT pertama di Indonesia. OTT pertama yang juga mensupport banyak film indie? Iya. Wah Iya. menarik tuh. Belum tentu ada Waktunya. Gitu. Kenapa gini sih? Iya. Uang. Sampai kapan nih menurut lo bahwa orang Indonesia akan tetap bisa terus mengapresiasi film Indonesia? Kalau menurut gue sih bakal panjang lah, 10 tahun, 20 tahun ke depan masih akan bagus ya. Lo percaya bahwa 20 tahun lagi kemudian ini bioskop akan tetap ada? Dulu juga kita kan nontonnya di TV ya. Terus pindah ke handphone lah mungkin sekarang. Tapi kan vibe-nya yang gak bisa didapetin dan gak bisa digantiin. Ini masalah ekspektasinya tuh soalnya lo pengen download uang sementara lo belum pernah upload sesuatu nih supaya itu bisa menghasilkan uang. Menurut gue sih penting tuh di awal ketika lo mau membuat suatu karya, lo pastiin ini sih apa kayak Arah tujuan gitu. lo untuk membuat sebuah karya ini tuh apa? Ya mungkin aja ini buat teman-teman menentukan kapan bubarnya. Ganggu amat, berisik banget. Lah kenapa sih? Kafe. Bos gua. Lu gak tahu Nonton apaan? Nonton apaan? Ini film anim tapi. Astaga LK21 dot 20 itu kayaknya. Habis titik ujungnya istilah titik-titik di bawah ini. Lo minimal langganan yang legal, Netflix kayak OnlyFans. Telegram. Lu tuh gak menghargai karya seorang sutradara, seorang penulis, seorang produser yang udah ngabisin duit dan waktunya. Salah sendiri dia. Kan bertiga tadi gak sendiri. Iya, gue sebutin udah banyak nih. Iya. Lu harus hargai kerja kolektif orang-orang itu menghasilkan sebuah karya yang kemudian bisa kita nikmati sesudah pulang kerja. Dimana gaji kita kecil, cicilan masih banyak, pusing, pulang dimarahin sama istri. Itu lo harus hargain, Jup. Gila lu ngomongin orang Jakarta itu. Bukan, gue ngomongin gue. Anda kaya. Sekarang. Kalau dulu kan gitu. Jadi nggak boleh nih gua nonton di LK21. Gak boleh, Jup. Hargain. Itu tuh bagian dari pembajakan. Pembajakan. Oh iya. Salah. Pembajakan. Langka sih. Susah. Kan gak bercula satu. Iya, nggak bercanda satu. Pembajakan. Oke. Gak boleh. Nggak boleh. Lo harus bisa menghargai. Itu adalah, lo coba deh sekarang. Kalau lo sebagai komika, kalau nih ya kan lo bukan komika nih, lo gak terkenal, lo gak punya karya apapun, lo tuh nothing di dunia ini. Allah Akbar. Ya. Lo bayangin lo bikin sesuatu, lo bikin kopi. Terus orang ternyata kesini bawa kopi sendiri kayak gua. Ayo. Gimana perasaan lo? Keren. Iya, tapi gak menghargai ya. Ya, gak menghargai. Itu kan satir gue kayak monyet. Monyet kamu. Nutup bisnis saya gitu. Keker begini. Takut gue. Tersinggung kan lo pasti? Oh iya, gue tersinggung. Itu dia. Lo harus belajar menghargai karya film. Nih makanya nih. Lo itu pelanggan lo yang baru datang itu. Astagfirullahaladzim. Shit deh. Lo punya ilmu dia. Lo gak ngeliat itu di mukanya ada orang film tulisannya. Itu orang-orang film, Jup. Masih ada tulisan Kodaknya. Itu film Janji Joni itu. Udah Kodak. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman dari komunitas film. Wey, Bogor ya, Bogor. Komunitas film di Bogor. Emang Bogor. komunitas film tuh di Jabodetabek di mana aja nih? Banyak. Jakarta ada. Langsung nanya, tanya nama dulu. Kita kayak udah kenal aja. Udah kan tadi? Udah Iya tadi. Astagfirullahaladzim, kan on the record. Apa kabar? Boleh sebut namanya siapa? Aku Bella. Halo Bella. Gue Bani. Dari Bogor. Dari Bogor. Emang harus B semua hurufnya semua. namanya. Betul. Oh iya, Bogor. Bani, Banu,
Bang Kumis. Ya. bolu, bule bolu. Bon cabe. Boncuso. Bona, berarti Bona sama Ronron, Bonanya doang anak Bogor ya? Rong, rengas dengklok. Nah, Bella sama Bani. Iya. Bella, panjangnya Bella Sungkawa? Bukan. Bela-belain aja sih. Bela-belain. Apa sih? Iya. Bani Israel. Bukan dong. Bani Punjabi. Mirip lah mukanya nggak tuh? Iya sih. India banget. Ini. Merit karena panen deh karena paling ele. Anda bawa kemiri kecombrang jahe? Semuanya kayak. Oh, dari komunitas mana? Film Bogor. Film Bogor. Oke, lo berdua nih apa ya? Sebagai apa di komunitas film Bogor ini? Gue kebetulan foundernya. Oh, founder. Kebetulan. Kalau Nemu lu gini. Komunitas nih. Itu dia. penemu. Ada komunitas nih, gokil. Kalau Bella? Koordinator. Koordinator tuh ngapain aja itu? Korlap. Jadi kalau misalkan kan komunitas nih. Iya, koordinator lapangan. Kita kan ada program-programnya, nah itu yang manage programnya, soal kolaborasi partnership dengan siapa kayak gitu. Oh, dirimu yang memastikan bahwa semua program yang sudah dibuat berjalan dengan lancar. Wih. Kalau nggak berjalan lu tonjok. Iya sih gitu. Dipapah, kalau nggak berjalan dipapah. Digendong ya. Pincang. Kamu nggak jalan-jalan. Dipapah. Kursi roda juga boleh. Ini dari tahun berapa komunitas ini berdiri? 2018. Nggak duduk tuh. Iya. Karena capek. Dipapah. Bukan gimana. 2018. Oh, masih lumayan muda lah ya. Masih baru. Oh, kalau 7 tahun tuh masih dibilang muda. Masih dong. Lu aja 7 tahun kan muda. Iya. Enggak, maksudnya sebuah organisasi. Muda lah. Muda Kan lah. belum ada ini apa istilahnya satu Dekade. dekade. Oh, 1 dekade tuh udah SMP tuh. Udah kalau udah ngomongin 1 dekade tuh udah kayak Iya. udah mature. Oke. Udah dekade tuh udah mature. Gitu. Berarti 3 tahun lagi lu harus Tiga tahun kesini. lagi. Udah Iya. pulang. Ya udah deh. Tapi gini, gue tuh menarik banget. Kenapa lo mendirikan komunitas film? Keresahannya apa gitu? Keresahannya sih karena pas gue syuting, kebetulan gue syuting-syutingan juga buat layar lebar. Gak ada teman-teman dari Bogor gitu. Lo bagian dari pekerja film komersial ya? Iya, betul. Nah, apa yang Megang apa? Awalnya dari skrip, terus ke Astrada, sekarang udah direct sendiri. Oke, nah berarti lo ngerasa bahwa nggak ada orang yang apa ya istilahnya terlibat di film dari Bogor gitu? Iya, betul. Pekerja filmnya atau? Pekerjanya dari kalau talent mungkin banyak lah kalau talent. Cuman kalau krunya dari gua 2016 sampai 2020 kemarin baru nemu cuma 1 yang dari Bogor. Makanya yang lain tuh IKJ kan rata-rata. Oh iya betul. Iya. Ikatan Keluarga Jawa. Astagfirullahaladzim. Jupri ini aslinya Jawa. Piye kabar? Dia tuh Raden Mal Jupri. Enaknya zamanku toh. Iya. Oh jadi emang tapi emang kayaknya waktu ya sampai sekarang ya kalau nggak anak IKJ anak ISI. Iya betul. Ya kebanyakan rata-rata gitu ya atau anak-anak Jogja yang entah itu Amikom gitu ya yang kemudian banyak berkutat di sineas kita ya. Iya. Sampai sekarang masih? Sekarang masih. Karena kan dia biasanya ngajak-ngajakin juniornya. Alumnusnya, alumninya. junior-juniornya Iya, gitu biar ya. bayarannya murah. Masih dominasi IKJ. Kecil tuh, di fade out tuh ngomongnya. Gak disensor malah digedein. Soalnya murah. Enggak buat ngedidik kan, buat regulasi yang kedepannya biar Intinya mah budget kenalan lah ya. Buat regenerasi ya? Regenerasi. Regenerasi. Betul. Emang halus banget sih regenerasi emang murah. Tapi sekarang udah mulai banyak dari Bogor. Ya udah lumayan. Dari 2018 tuh pas gue balik lagi ke Bogor kan. Sebelum itu di Jakarta terus. Pas balik ke Bogor baru tuh nyari. Oh, lo scouting lah ya? Teman-teman di Bogor. Ya awalnya gue nyari dulu sebenarnya di komunitas film Bogor tuh ada nggak sih? Ternyata nggak ada. Kalau ada mah mendingan gue masuk sebenarnya kan. Iya. Daripada gue bikin capek-capek kan. Nah, proses bikinnya tuh gimana? Bikin dulu Instagram terus langsung kita mau
screening nih gitu. Screening. Iya Maksudnya nonton bikin- bareng. Oke. Film-film indie akhirnya kita open submission. Oke. Orang-orang pada submit nonton bareng itu pertama kali ngumpul deh tuh Di mana pertama kalinya ngumpul? di Gedung Kesenian Cibinong. Gedung Pertama Kesenian kali. Cibinong. Iya. Itu lo sewa tempat kah? Kerjasama kah? Kerjasama kebetulan dulu gue sering bikin event juga zaman masih kuliah dulu. Jadi emang masih kenal. Oh lo kuliah di Bogor? Di ISIP Jakarta. Di ISIP? Iya. Tahun berapa di ISIP? Junior. Lenteng Agung? Lenteng Agung, iya. Junior lu berarti. Tahun berapa? Dikil! Kil! Wah apa-apa nih? Angkatan berapa dia? Ampun, Bang. Senior. Hah? Angkatan berapa dia? Lah kagak tahu. Lah gila lah. Ini orang tangan gue. Nih dia 99. Tahun 295. Lo? 2009. Oh jauh. Jauh. Gue masih muda kan. Jauh. Enggak bilangnya masih muda. Junior. Kan tadi lu denger gak? Gue masih muda. Katain lu tua. Lu gila emang. Junior katanya. Lah. Ya berarti kan lo, aduh. Dek sini deh, jadi gini deh. Ampun bang. Enggak bang. Jadi waktu kakak dulu. Iya. Lo angkatan 2009. 2009. 2009. Iya. Sempat ketemu Cimot gitu-gitu anak apa animasi 2002 ya Cimot ya Kill Cimot tuh 2000 berapa ya 2000 ya animator 3D 2001 iya mungkin nggak kenal. Gue belum ke film juga, belum ngarah film tahun itu tuh, masih musik gue masih. Yaudah nanti aja deh, kita nostalgianya nanti dulu deh. Film dulu. Nah, lo kemudian balik ke Bogor ngumpulin orang-orang nih kan. Iya, betul. Nah tapi kan ini film ini luas loh, nggak semuanya punya hobi pekerja film. Iya. Ada orang yang hobinya nonton doang. Iya. Ada orang yang hobinya mengkritisi doang, Iya. atau yang kemudian ya emang ya sekedar penikmat aja lah gitu. Nah ini semuanya ada di situ. Semuanya kita kumpulin. Paling banyak yang mana? Iya, dari apa namanya? Penikmat film, pekerja film. Justru gue ngumpulin, kalau gue target utamanya penontonnya yang gue banyakin justru. Oh penontonnya malah. Iya, karena kalau misalkan Pekerja? pembuatnya kebanyakan yang nonton siapa gitu kan. Oh. Makanya justru penontonnya yang gue Kan banyakin. penontonnya dunia dengan Sudah. sosial media. Ya kan masih indie dulu nih, kita iya, indie dulu. gede di markas dulu lah gitu. Baru nanti kita lempar ke Tapi keanggotaannya ini memang orang-orang Cibinong juga kah? Atau memang ada Semua. Bojonggede, Iya, ada apa Citayam, ngumpulnya ada. di situ? Khusus KTP Bogor lah pokoknya dan sekitarnya. Enggak juga sih. Sebenarnya nggak juga. Enggak juga ya? Paling jauh di mana? Merauke? Semarang, Malang, Semarang, Malang. NTT. NTT Ada NTT. ada. Itu ukuran TP berapa? Ukurannya N. Iya jadi mereka TPS kan maksudnya kan, TPS kan apa TPS. Iya. Betul. Tidak ada yang salah dari dirimu. Oke, lanjut ya. Nah, ini kan ada orang Semarang, orang NTT. Nah, dia itu memang kuliah dekat situ kah? Terus bisa gabung atau memang tektok dia pulang balik dia komunitas di Terlalu situ effort, naik terlalu pesawat begitu. Terlalu mas. Ini Zoom meeting doang. Zoom meeting. Minta linknya dong kalau besok mau ketemuan. Gitu. Itu gimana? Karena program. Programnya? Jadi kan Kampus Bogor ini kita ada banyak program dari mulai edukasi, produksi, eksibisi sampai ke apresiasi. Oh harus sih belakangnya. Betul. Iya, emansipasi, aborsi, militansi, Kayak kemana sih? emansipasi, vitamin C, Lama banget sih. puisi, iya. Gitu. Nah, kebetulan kebanyakan kita bikin event, misalkan program edukasi, misalnya kita bikin kelas film kilat gitu kan, atau kita bikin Apa videoin petir? Kelas film kilatnya apa nih? enggak, jadi kita ada workshop gitu untuk misalkan kita ada workshop untuk penulisan film, naskah film, nah itu 1 hari kita bedah gitu. Terus misalkan kita ada kemah film, jadi kita 3 hari itu kita camping, kita mulai belajar dari mulai produksi sampai pasca produksi. Pembuatan sebuah film. Iya. Kalau untuk penikmat filmnya apa? Kita ada screening dan diskusi gitu. Terus juga kita suka nobar-nobar film, nggak cuma indie tapi industri juga. Nanti kita saling diskusi lah buat apa sih yang lu dapat dari film ini. Yang pernah nonton bareng dan diskusinya asik film apa?
Semuanya Semua asik sih. asik. Ya, kalau gitu gini. Diskusinya tuh apa yang didiskusiin? Boleh. Nomor 1 apalah yang paling... Yang pertama pasti kita karena setiap kita screening itu kita usahakan datangin filmmakernya. Itu pasti akan lebih ke proses pertama. Proses, ide kreatif, yang mau disampaikan statement dari filmmakernya itu apa sih dari film ini. Kemudian barulah nanti si penikmat ini akan merespon. Misalkan dari film itu yang menarik apa nih? Misalkan pesannya yang menarik atau teknisnya yang menarik. Nah itu akan dikulik sama mereka masing-masing. Oke. Ada sebuah bentuk kritikan yang boleh dilempar nggak tuh sama dia? Biasanya kan orang kita paling Kita mau bebas. Gatel kayak. Gatel. Kita mau bebas. Ini yang buat. Jelek, film lu jelek. Ada enggak gitu kayak gitu. Ada. Tapi kita dilatih itu penonton tuh kalau bilang jelek tuh kenapa gitu. ada narasinya ada. Harus ada Iya, narasinya. bagian apa? argumennya matang sehingga bisa jadi pembelajaran ke Betul. depannya. Jangan cuma menghina doang kan. Biar sehatin itunya. Iya, betul. Film apa yang pernah screening bareng yang melibatkan kita anggap aja nih sineas yang paling top di negeri inilah? Di Indie atau Mau indie, mau komersial? Kalau komersial tuh kita pernah waktu Keluarga HJB Cemara. ya, waktu Keluarga Hari Cemara. Jadi Bogor, itu kita ada screening film Keluarga Cemara di alun-alun Kota Bogor. Oh, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, oke. Yang pertama. Nah itu kita sistemnya kayak layar tancap gitu dan Visinema support full. Jadi kan harusnya kan kalau distribusi film screening seperti itu kan harus berbayar. Iya, Tapi betul. karena ini Hari Jadi Bogor, dia kasih free untuk penayangannya. Itu siapa yang datang dari... Visinema. Ah, Iya, dia ada bawa krunya, perwakilan dari Visinema. Oke, terus abis itu ada diskusi kayak tadi? Kalau itu nggak ada diskusi. Oh, dia yang- cuma sekedar screening nonton film Iya. aja ya? Tapi kalau yang ada, kalau yang ada kita pernah datengin filmmaker, ada Pak Archie Hekageri. Iya Arci, Pak Arci. Iya, Pak Ikra Sembiring. Ikra. si paling tahu. Sutradara kerja bareng gua. Ikra di IP dong. DP. dikira itu TV? DP. DP. DP? Ikra dia ini kan Satu Amin Dua Iman. Iya, DP kan dia bukan sutradara. IP. DP. DOP, direktur fotografi. Oh ya, Ikra yang botak kan? Iya. Nah. Ih gila. Bocah kolong. Iya. Bocah kolong. Iya. Bapaknya itu. Iya. Terus Mas David Cesar. Wah, itu tuh gak. Nah gitu belum pernah kerja. Tapi intinya kalau misalnya kalian mendatangkan itu pasti selalu ada ruang diskusi ya. Pasti Pasti harus. ada. Nah kalau misalnya DOP yang datang, gitu kan udah pasti nggak bahas cerita dong nih. Iya. Gambar. Ya kan pasti teknis gambar gitu ya. Itu apa sih yang kemudian paling sering dilontarkan secara kritis oleh penonton film? Ya biasanya sih movement ya gitu-gitu sih. Yang terus kalau teknisnya begini, bagaimana cara biar nggak over, terus bagaimana untuk pergerakan kameranya, treatment apa yang akan dipakai gitu-gitu. Biasanya vokaleng gitu-gitu lah, teknis-teknis. Gua pernah kan kamera ini kan visual yang paling mudah bercerita tanpa harus ada dialog juga jagonya di sana ya. Iya. Ada elemen-elemen properti juga. Lo tau nggak yang filmnya Will Smith yang I Am Legend. I'm Legend. I'm Robot. I'm Legend. Iya. I'm Legend itu kan ketika Will Smith diceritain di 10 menit pertama siapa dia itu kan semuanya itu kan bahasa gambar ya. Gak ada dialog sama sekali. Yang dia pull up, yang dia tutup kulkas kemudian ada berkas poster dia gitu kan macam-macam lah. Terus ada satu adegan menarik yang itu jadi bahasan gue banget sama teman-teman sineas yang ada di Jogja. Ketika dia merelakan anjingnya mati. Shotnya itu kakak anjingnya cuman dan kita nggak pernah tahu adegannya kayak gimana. Cuman ke muka dia aja terus. Terus track in masuk, terus di situ cuman kelihatan bahwa dia sedih dan ini pasti mati gitu. Nah, bentuk kritis menurut gua nih ya. Ini menurut gua. Itu kan bukan pertanyaan yang menarik ya kalau dari sisi teknis DOP gitu loh. Karena kuatnya dicerita, tapi kan itu kemampuan timing tracking, kemampuan seberapa cepat pacingnya dia harus masuk ke dalam gambar. Itu kan menurut gue teknis yang harus luar biasa tuh. Kalau nggak dapet emosinya gitu kan. Kalau kecepatan, kalau misalnya kelambatan juga takutnya. Karena itu kan shot awalnya tuh anjingnya kelihatan, sampai akhirnya nggak kelihatan. Cuman muka doang gitu. Nah itu kira-kira penonton sekarang tuh care so much sama hal itu dari sisi DOP atau enggak ya?
Ada yang iya, ada yang enggak sih. Yang nanya kan ya cuma 1-2 yang nggak tahu semuanya, berarti kan nggak tahu juga. Ada yang care, ada yang enggak juga, ada yang bahkan sampai pemain pun nggak peduli gitu. Yang penting ceritanya ada juga yang gitu. Jadi emang nggak bisa. Kadang gitu Mending juga. tampil. Kadang gue sebel gitu, maksudnya kadang ada karakter-karakter yang udah dikasih nih. Porsinya udah, backgroundnya udah, nggak mau Siapanya? pemainnya. Padahal kan jadi nggak jalan kan kalau misalkan nih ada karakter dia itu memang ani-ani. Oh, curhat. Iya. Enggak, emang dia ani-ani. Iya, Tapi dia tidak mau diperlakukan Tapi seperti ani-ani jablay. cowok apa cewek? iya. Cewek. Iya, iya, Karena iya. dua. Kalau cowok anu-anu. Iya. Ini kan ceweknya Roma kan? Ini produksi lo yang kemarin kan? Produksi lo yang kemarin kan? Yang mana tuh gak tahu. Ya itu. Oh gitu. Iya. Enggak, intinya kadang semuanya harus blend kan. Gue ngerasa Betul. dari mulai DOP, sutradara, pemain itu kan harus kerja sama bareng. Makanya di sebelum praproduksi itu harus sematang itu. Ya production designing itu penting banget sekarang tuh. Nah kalau kalian tuh gimana tuh ngomongin yang kan tadi ada campnya kan. Oh iya. Nah praproduksi tuh ngomongin apa sih? Kita mulai dari brainstorm ide, terus Ini berarti menjaga. ngomongin premisnya bahkan ya? Iya. Iya. Premis, sinopsis, bahkan kalau klien juga. Terus nanti dari ide itu gimana caranya kita menuangkan ke dalam sebuah naskah. Kan ada banyak tuh secara praktek dan materi. Materinya kan ada banyak tuh. Misalkan ada Save the Cat, kita belajar 15 bit. Sama 15 bit? 15 bit. Baru denger. 8 babak. Iya. 8 babak. sekuen. Nah, kita mulai dari situ juga. Terus habis itu selanjutnya apa? Selanjutnya PPM, reading, PPM apa? pra-production meeting. Oke. Jadi kita meeting sebelum produksi gitu. Jadi di situ kita semua dari mulai kreatif, produksi, semuanya yang terlibat, aktor itu kita harus satu visi misi di pra-produksi itu. Biar nanti ketika produksi udah nggak ada instruksi, ini kita ngide nih tiba-tiba. Iya, betul, setuju tuh gua. Dari kalian kan ada bikin karya atas nama komunitas Bogor. Iya ada. Ada berapa jumlah karya yang pernah terlahir dari Aduh banyak banget lagi. 5.573 juta. Banyak. Itu kayak duit pemerintah itu. Kalau 5.573 juta mah di bawah gua satu. Iya. 5.000 juta kan berarti 5 T. Udah banyak lah pokoknya ya. Melibatkan semua teman-teman pecinta, komunitas film Bogor ya. Iya. Bahkan yang film terakhir tuh yang pada baru-baru, kita tuh selalu kasih kesempatan buat teman-teman yang mereka kan rolling tuh nanti nih DP-nya siapa, nanti yang film ini siapa, DP-nya sutradaranya siapa, ini siapa. Oh, Jadi udah punya posisi masing-masing. Tapi yang jelas cerita emang yang nyumbangin cerita. bareng-bareng juga. Nanti siapa nih? Nanti siapa? Ganti-gantian gitu. Ada gak sih semacam teman-teman berlomba-lomba, kalau kalian yang mesti punya ide premis sekalipun pengen disumbangin ke komunitas, boleh nih setor premis doang. Kita gitu. Diskusi Iya. gitu kan, sebelum jadi skrip gitu Iya, kan ya. Sebelum jadi sinopsis bahkan. Oke. Gitu kan. Jadi ada gak sih premis menarik yang bisa ditangkap untuk kemudian dikembangin? Pernah gak kayak gitu? Pernah. Kayak semacam Sayembara lah ya? Bukan? ya mungkin bukan sayembara ya. Ya. Sam Sam Smith. Sam Sulek, Sam Smith. Sam asem. Sayur. Udah sayur itu. Udah lanjut mas. Nanti makan kita nih. Sayur dia. Oh ya itu sembelado maksudnya. Dilanjutin. Dia. Iya kan sebenarnya kalau kita kan kalau komunitas kan mainnya di indie ya. Dan kesempatan funding untuk di indie itu lumayan banyak. Kita mulai dari pemerintah kita ada Indonesiana, terus juga untuk Jakarta tuh ada JFW, macam-macam deh pokoknya. Nah, setiap misalkan ada open funding seperti itu, kita pasti share ke grup komunitas Bogor. Nah, kira-kira ada nggak sih yang mau kita garap bareng? Kalau punya ide cerita boleh, nanti kita diskusi bareng, baik online ataupun offline. Karena temanya beda-beda juga kan setiap kompetisi, jadi nggak Ya, semuanya. oh berdasarkan tema ya. Iya. Nggak Walaupun semuanya mungkin bisa. kalian punya, enggak maksud gue tadi itu adalah kalian punya banking data premis setidaknya gitu yang kemudian ada foldernya. Ya, kalau ada lomba. Jadi kalau ada lomba nih,
ini kayak cocok nih premis yang ini walaupun belum jadi skrip gitu kan ya, sinopsis sekalipun gitu. Ini kayaknya boleh nih masuk nih tema yang ini. Oh, kayak misalkan tema kemerdekaan. Kayak bisa nih pandangan dari yang kemarin nih. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kalau itu sih belum sih. Enggak sih kalau gitu. Boleh tuh sebenarnya tuh. Maksud gue itu kan lumayan untuk merangsang supaya secara berkala tuh teman-teman tuh terbiasa untuk ngumpulin keresahannya. Karena gue sukanya dari Jupri ini kan stand up gitu ya. Gue ternyata menemukan bahwa mereka itu emang rajin ngumpulin premis. Iya. Widih. Bukan widih. Karena profesi kan? Itu kewajiban. Iya. Itu kewajiban. Nah mungkin karena lu bilang widih, mungkin karena satu premis kan lu bikinnya panjang. Kita cuma bisa 3 menit, 4 menit. Yang penting ada IP-nya dia kan pendek durasinya ya. Tapi kan gue tuh pernah cerita sama Jupri tuh, yang menarik dari stand up itu adalah IP film yang dipendekin. Dan kita dipaksa menikmati satu film pertunjukan itu lewat kata-kata lo doang. Disuruh ngebayangin gitu. Karena tapi IP-nya kan storytelling sama nih gitu loh. Nah gue melihat nih teman-teman dari stand up itu rajin banget emang ngumpulin premis. Ngeliat sedikit catat premis, lihat dikit. Dan gue jadinya tertantang untuk bikin premis setiap hari. Dan menurut gue ini kalau punya banking premis tuh kita mau ngapa-ngapain tinggal gue punya nih premis yang ini. Cocok buat ini. Karena ternyata mereka juga begitu tuh. Dapat undangan ini, gue ada lagi premis itu. Tinggal masukin aja nih. Tinggal kulik semalaman, ngobrol sama yang lebih oke. Nah kalau kita itu karena ini komunitas film Bogor tuh hanya sebagai wadah. Jadi di Bogor itu banyak juga ternyata komunitas-komunitas yang lain. Jadi setelah gue bikin, gue baru tahu tuh ternyata ada loh. Komunitas film Bogor cuman namanya apa. Ini namanya apa, ini namanya apa gitu. Jadi ketika bikin, ada. Ini mereka tuh ngumpul, ya bikin tuh pada bikin-bikin juga masing-masing gitu. Kita tuh sebagai mewadahi aja. Oh tapi teman kan, biar kolaborasi. Nggak musuh kan? Iya nggak kayak anak-anak stand up kan. Enggak, kita mau kumpul. Solid. Tapi ini menurut gue komunitas stand up tuh sekarang kayaknya komunitas yang walaupun ada konflik sedikit pun gitu, tapi kayaknya gue rasa jadi komunitas yang paling solid Indonesia menurut gue. Suara. Karena bibir kasihan udah pecah. Iya makanya bibir udah pecah. Kasih kopi. Gimana sih jualan kopi ngasihnya martabak. Makanya ini. Lagi orang dagang kopi disuruh podcast. Iya ngobrol. Lo tau gak kenapa dinamain martabak? Kenapa tuh? Karena gue gak tahu. Sama lagi. Sama gak tahu juga lagi. Aduh, ini gue berhubung gue pelanggan lama di sini ya, jadi gue gelasnya khusus gue. Iya. Gelasnya khusus sama jeroan khusus. Khusus itu. Built-in product. Enggak ada built-in product. Kita nggak jualan kopi. Kirain. Tapi emang ini Coffee Mill enak banget sih. Sedap. Gasih. Nah ini ya menurut gue ya, dunia hiburan tuh sekarang lagi luar biasa, sangat berwarna sekali. Gila loh. Terutama ya jujur aja nih, gue ngeliat nih sejak stand up Indonesia berdiri tahun 2011, gue tuh bahkan pernah komentar sama teman-teman ini nih. Siapa yang nyangka ya, 13 tahun kemudian ternyata kalian lah pencetak box office. Kalian ada di mana-mana, di TV, di podcast, itu dunia hiburan dipenuhi sama teman-teman stand up. Ya karena tadi gue bilang, karena IP kalian tuh unik, gitu loh. Kalian tuh sebenarnya bikin film, cuman diceritain. Akhirnya muncullah bakat-bakat baru di film, terutama kayak Ernest, gitu kan ya, berapa kali Piala Citra dia udah untuk pendatang baru. Ya Raditya Dika mungkin lebih dulu dikenal sebagai sineas daripada komika ya. Tapi maksud gue Panji, sekarang prestasi terbaru Rian Ariandi dengan jumbonya gitu kan, ini kan menarik sekali. Benedion, Nagalai, Leaco. Ini fenomena menarik menurut gua. Film Indonesia sekarang luar biasa colorful banget. Lo, ini sebagai teman-teman komunitas film ya, lo ini gak sih ngerasa bahwa emang ini udah satu level di atas kondisi perfilman kita di waktu-waktu sebelumnya, terutama di saat komunitas film Bogor ini berdiri. Lo ngerasa gitu atau enggak? Ngerasa banget. Sebenarnya kan kayaknya mulai maju tuh ketika Comic X muncul ya kayaknya. Ya. Dari situ tuh baru tuh kebuka tuh peluang
stand up komedian itu buat pada maju kan. Dan mereka itu emang karena nulis setiap hari itu mungkin ya, jadi lebih fresh, mungkin gak kayak penulis-penulis Indonesia yang kebanyakan Yang lama. kalau di order baru nulis misalkan gitu. Oh iya. Kebanyakan kan pada gitu. Jadi Lu termasuk gitu di order baru nulis. ya kadang-kadang kan gitu kan. Nah itu kan penyakitnya sebenarnya gitu kan, karena nggak bikin premis sebenarnya gitu-gitu sebenarnya. Akhirnya ya mungkin itu kebangkitannya akhirnya ada sesuatu yang beda walaupun trial and error ya, tapi lumayan lah. Istilahnya sekomentar apa yang bisa lo kasih buat film Indonesia sekarang di teman-teman komunitas film Bogor deh. Se-happy apa, se-excited apa, atau bahkan kalaupun lo ngerasa tapi masih ada penurunan itu segimananya lo? Perkembangan film secara umum ya. Iya. Bukan stand up doang gitu. Semenjak OTT ada sih, kalau itu udah makin naik ya. Jadi levelnya juga semakin naik karena penontonnya juga semakin tahu, ngerasain level yang oke buat ditonton. Kalau dulu kan mungkin film luar orang Indonesia kurang ini ya, karena terbiasa atau susah mungkin ngeakses film-film luar gitu. Tapi sekarang karena film luar udah ada OTT, jadi terus lebih sehat karena film-film ini bisa berkompetisi juga di beberapa OTT yang mungkin mensupport independen gitu. Oh ya, ada? Ada kan kayak bioskop online misalnya. Oke. Genflix gitu-gitu. Genflix. Ya. Itu punya Indonesia? Punya Indonesia. OTT pertama di Indonesia. OTT pertama yang juga mensupport banyak film indie? Iya. Wah, Iya. menarik Gitu. tuh. Jadi lebih sehat gitu. Nah kita tuh mengedukasi itu karena kan teman-teman Lebih sehat karena ada output yang kita tuju ya. Iya. Kalau dulu kan, aduh harus Nggak keliling- tahu. harus keliling kampus to kampus. betul. Dan belum tentu ada Door to door. belum tentu ada waktunya. Gitu. Kenapa gini sih? Iya. Uang. Kalau begini kan memanggil burung. Tadi Kak Bella begini, gue kesel banget. Love tuh begini nih. Kalau begini tuh udah silang. Nih ibu-ibu nih biasanya nih. Gua tuh begini nih love kecil. Jangan gini. Kan love-nya besar. Kalau besar begini. Kan gue patahin tangannya semua. Kalau terjebak dalam cita yang rumit begini. Kalau begitu. Bertepuk sebelah tangan. Iya. Jadi kita tuh ngarahin ke situ biar nggak cuma bikin tapi ada hasilnya. Ada landing page yang kemudian kalian tuju jauh lebih pasti daripada dulu ya. Ada hasil terus jadi bisa buat bikin lagi gitu. Mapping distribusinya lebih luas lagi. Mapping distribusi. Asik bahasanya. Lebih populer mana dengan adanya istilahnya tempat pendaratan terakhirnya teman-teman yang untuk bikin karya ini, film pendek atau film panjang? Anak-anak indie? Film Ya panjang kalau sebenarnya. kalau dalam kemampuan sih pasti masih film pendek. Film pendek ya? Kalau dalam kemampuan. Cuman sekarang sih lagi diarahin untuk goalnya tuh ke film panjang karena susah berkembang kalau di Film pendek tuh kategorinya berapa sih durasinya? Di bawah 30. Di bawah 30 menit? 30 menit. Maksimal 30. Maksimal 30 menit? Iya. 30 menit ya? Oh kalau 30 menit, kalau 31 menit film beneran dah. Ya tergantung kalau credit title sampai 35 menit masih film pendek. Tapi iklan-iklan Thailand tuh kan model-modelnya kayak film pendek ya. Iya. Cara mereka bercerita, ngasih twist di belakang itu keren-keren juga ya mereka. Untuk kemudian jadi acuan film pendek itu menarik ya sebenarnya. Menarik banget tuh. Nah ini gue mau nanya juga, komunitas kalian tuh ada gak sih kayak tahun ini gue mau bikin film pendek 5, 6 gitu. Targeting. Target sih nggak ada, cuman setiap tahun kita selalu nargetin satu ya buat yang ke Selalu festival. punya lah ya. Selalu punya. Jadi Minimal. nggak ngotot tapi harus selalu ada gitu ya. Ya minimal satu yang untuk ke festival. Bahkan di tahun ini kita mau next level nih ya ke layar lebar gitu. Oke. Ke layar lebar tuh berarti ini film panjang dong? Film panjang. Sorry. Ditargetin satu, nggak ngotot, yang penting harus ada. Itu biasanya lahirnya dari anak-anak baru kah? Atau sebenarnya orang-orang lama itu tetap pengen mempertahankan tradisinya komunitas film Bogor aja nih? Yang baru ada ya? Selalu ada anak-anak baru. Dan sebenarnya uniknya adalah si ide ceritanya pun kadang nggak berasal dari komunitas film Bogor. Karena kita sistemnya kan kolaborasi ya. Bahkan kita menjalin kolaborasi dengan lintas komunitas lain. Kayak misalkan teater. Bahkan ada pernah kelompok seni. Dia itu terdiri dari musik, tari, teater. Dia punya IP lagu dijadiin teater. Kemudian tahun berikutnya mau jadi film. Nah mereka ajak kerja sama. Kolaborasi. Lo tahu nggak kolaborasi?
Ngerti nggak lo kolaborasi? Anak Pamulang nggak ngerti kolaborasi aja. Kolab tuh habis duit. Kolaborasi tuh setiap Ramadan ada, tapi jadinya kolab pisang. Iya. Mau kopi lagi? Komedi ngantuk, komedi ngantuk. Tolong saya dibantu ya. Ini mah pohon banget. Kolaborasi. Belakangnya si juga bantu saya juga. Jangan buat saya pisang. Saya takut bantunya. Mending nawarin kopi ya. Oke, tapi berarti ya intinya tetap harus terus pengen eksis ya anak-anak ini. Rata-rata usianya berapa sih membernya? Ada yang Range-nya dah, range-nya. ada yang SMP berarti start dari 14-15 sampai paling tua Kang Andi berapa tahun ya? 50 ke atas something. 50 ke atas ada juga. Wow. Itu udah berbagai macam lapisan usia Iya, berarti tuh. iya. Tapi emang film itu bener-bener universal Iya, ya. betul. Walaupun terbagi banyak genre gitu, Tapi tetap aja. tetap aja. Seni. Anak kecil sih yang nggak boleh soalnya kadang-kadang suka nangis gitu. Iya sih. Nangis. Sama ibunya yang ikut nimbrung. Ikut nangis sih. Ikut nangis. Iya soalnya gue tonjok. Bisa diam gak anak lo? Ayo cepet disuruh om acting, action. Gitu. Ayo makan nanti diculik omnya loh. Gak makan, gue culik beneran. Gue culik beneran. Film. Tapi gini, kita bahas pencapaian film Indonesia sekarang deh. Iya. Boleh ya. Terhitung di hari ini ada, koreksi kalau gue salah ya, ada 3 film yang penontonnya di atas 2 juta. Jumbo, Komang, sama Kodrat 2 ya? Iya, Kodrat. Sama pabrik gula. Pabrik Gula. Pabrik lu juga di atas Iya. Oh, 4 berarti dong. Terus Petaka Gunung Gede. Apa gunung? Enggak, yang sekarang. Yang 2 juta yang abis lebaran yang bareng Oh, ini. bisa lebaran. Habis lebaran tayang. Iya. Ya, Iya kan? Iya. Ada 4 film itu kan ya? Yang emang di atas 2 juta penonton kan ya? Istilahnya itu kayaknya bioskop ini lagi rame-ramenya nih. 2 juta tuh untung kah atau kenapa ada 2 juta di pembicaraan kita ini? Sepenting apa 2 juta penonton? Ini yang dari yang gue denger ya. Ada beberapa PH udah kayak punya benchmark biaya produksi. Angkanya sekitar 7 sampai 10 miliar katanya. Gitu kan. Artinya kan yang dikejar angka penontonnya udah lagi gak ngomongin kayak dulu 500.000 penonton lagi gitu kalau pengen untung gitu. Oke. Kalau kita ngomongin 50% buat si filmmakernya gitu atau produsernya gitu, artinya kan anggaplah 35.000, 17,5 gitu kan ya, yang dibagi, potong pajak dan segala macem. Oh yang ke filmmaker 18.000. 17 ribuan, kan 30, kan biasanya 50% harganya. Jadi begitu harga tiket 35.000 langsung bagi 2. Oh gitu, ya. Biasanya gitu. Nah berarti kan angka untuk dapetin angka produksi minimal tadi itu ya udah harus di atas. Bisa berhitung lah. Ya. Gitu loh. 2 juta tuh kan jadinya 7M kan ya. Artinya angka benchmark tuh. Aman. Untuk amannya. Kalau di atas 2 juta ketahuan tuh untung-untungnya. Biasanya. Tapi ini gue anggap aja segitu. Nah 2 juta. Ini kan berarti makin banyak apresiasi terhadap. Entah karena ya gue sih bilang emang momen lebaran juga menentukan. Iya. Tapi di saat yang bersamaan juga makin banyak nih orang Indonesia mau mengapresiasi film Indonesia. Betul. Walaupun angka horor tetap tinggi ya. Tetap tinggi ya. Betul. Lagi pasarnya lagi di situ lah. Dari dulu Jup. Box office pertama kita Jelangkung kan horor. Iya, Kultur kita, bro. Kultur kita. Kultur kita horor. Percaya sama. tahayul. Dari kecil kita Dari di kecil. awas jangan maghrib nanti ada kuntilanak. Betul. Ternyata ada tukang bakso. Jajan gitu. Iya. Iya kuntilanak kan lagi jajan bakso. Lapar. Baru bangun kuntilanak. Tukang bakso juga kaget ya. Setahu saya kuntilanak beli sate. Ini kan lagi rame-ramenya orang Indonesia mengapresiasi film Indonesia. Iya. Gitu. Seoptimis apa kalian ngerasa bahwa setidaknya nih ini di momen ini sampai kapan nih menurut lo bahwa orang Indonesia akan tetap bisa terus mengapresiasi film Indonesia? Sampai kapan? Kalau menurut gue sih bakal panjang lah 10 tahun 20 tahun ke depan masih akan bagus ya film tuh karena semua orang butuh hiburan kan. Ya. Kayaknya based on-nya tuh itu dulu tuh hiburan karena kalau di rumah ya apalagi kalau nggak nonton kalau nggak
dengerin musik. Main HP. Main HP dan nonton juga. Iya sih. Iya ada juga kan ya kayak tadi dia kan gitu. Gara-gara dia gue kurang satu. Nah, gimmick itu benar gimmick. Itu Netflix beneran itu. Netflix beneran. Iya kayak gitu. Kayaknya sih besoknya hiburan sih kayaknya akan panjang ya. Kayaknya sih akan panjang. Akan panjang ya. Akan panjang. Lo percaya bahwa 20 tahun lagi kemudian ini bioskop akan tetap ada? Percaya sih. Kalau Baik, lo termasuk orang yang percaya ya? percaya gue. Lo juga percaya gak 20 tahun lagi Gue bioskop? percaya karena itu kan akses ini pendekatan. Betul. Akses pendekatan, PDKT. Iya. Cowok cewek nih serasian nih, cewek-cewek nih. Kalau misalkan lu mau tahu dia bisa, pertama nonton bioskop pegang tangannya. Kalau dia ngelak udah gak bisa tuh. Kalau pegang tangannya ayo, nah baru dah lu pegang lain tuh. Gini. Pegang aktor Ini kan rumahnya. gini nih, set. Terus lo gini nih. Iya, ini gini, nah baru dia gini. Udah gak bisa tuh. Nah gak bisa. Ya, gue pasti percaya ya. Masih. Tapi gue termasuk golongan yang pesimis loh bahwa bioskop masih ada 20 Kenapa? tahun lagi. Kenapa? Gue anggapnya berarti kan ini akan ada di era generasi di bawah kita. Kebiasaan menonton mereka dimulainya dari mana, kebiasaan barunya ya. Kalau kitanya mungkin masih suka nonton bioskop, tapi 20 tahun lagi kan kita udah tua banget ya, gitu kan. Tapi anak-anak kita nih, titik poin dia pertama kali nonton sesuatu itu bukan bioskop, handphone, gitu kan. Apakah 20 tahun lagi mereka masih ngerasain bahwa nonton bioskop sepenting itu belum tentu gitu maksud gua. Apalagi dengan banyaknya OTT, terus persaingan antara film layar lebar dengan drama Korea juga ketat sekali menurut gua gitu ya. Bisa jadi kemudian dan beberapa bisnis model di perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Amazon itu kan dan Disney gitu ya yang kemudian makin menurun nih omsetnya karena kegagalan banyak filmnya, dia mentransformasi bisnisnya lewat OTT tersebut gitu. Artinya bisa jadi nanti tidak seksi. Orang tuh mau distribusi film masih penting gak ya kita pakai bioskop. Elemennya, maintenance-nya, perawatannya bisa jadi akan semakin membebani. Siapa yang nyangka gitu kalau dari sisi gue nih ya. Sekarang udah gak ada lagi koran cetak. Iya. Kita anak isit, Ya. anak jurnal. Oh iya. Yang Gua namanya koran dalam bentuk cetak itu wajib kita pegang tiap hari. Gua banget itu. Sekarang nggak ada. Ayo. Kalau kita tanya dulu, misalnya zaman gue kuliah 96 gitu. Lo percaya nggak 20 tahun lagi nanti nggak ada koran cetak? Nggak percaya, gue pasti ada orang masih butuh baca koran. Tapi ternyata nggak ada lagi udah. Medianya berganti. Yeah. Korannya tetap ada. Lewat digital sekarang. Film gue yakin tetap akan ada. Cuman apakah masih di bioskop orang nontonnya? Kalau based on-nya nonton. Dulu juga kita kan nontonnya di TV ya. Terus pindah ke handphone lah mungkin sekarang. Tapi kan vibe-nya yang gak bisa didapetin dan gak bisa digantiin. Itu bioskop. Setuju. Kalau sekarang ada orang masang home theater. Ya dari 100 orang berapa sih yang punya home theater gitu kan. Dan itu pun gak up to date. Dan maksudnya film-film yang sekarang lagi keluar tuh lagi apa sih yang dibangun. Makanya kebanyakan sekarang film-film yang diangkat adalah based on true story, FOMO-nya yang dikejar, atau tentang siapa sih yang lagi viral. Kebanyakan makanya akhirnya itu yang dikejar sama si industrinya. Makanya orang-orang kayaknya sih masih butuh bioskop terus karena akan Masalah experience ya. Experience. Ada experience yang tidak tergantikan lah Betul. untuk kalau misalnya layar selebar itu. Ya tapi walaupun banyak hal yang juga mungkin ini gue ngajak merenung aja ya. Iya. Ngajak merenung. Kalau ngomongin banyak hal yang gak tergantikan, ini hampir sama kayak dulu juga kita gak percaya bahwa setiap orang bisa punya komputer. Ternyata di hari ini semua orang pasti punya komputer. Artinya gitu ya, laptop gitu. Kalau misalnya kita mikirnya foto dulu dicetak, sekarang ternyata kirim lewat WhatsApp gitu. Ada banyak sekali, terutama kalau gue kan generasi Silenium, generasi milenium yang X yang melewati berbagai macam fase dan periode kemajuan teknologi ya. Perubahannya kaget banget. Kaget banget gue dari zaman TV hitam putih sampai sekarang Google TV gitu loh. Yang mau nonton apaan aja tinggal begini-begini doang gitu. Sebelum lewat remote dulu zamannya nyambung internet Telkom gitu kan. Sekarang tiba-tiba segampang ini gitu. Maksudnya gue percaya satu hal bahwa emang kemajuan teknologi belum tentu bisa menggantikan experience. Betul. Tapi buat kita, yang maksud gue pertanyaan tadi kan anak-anak kita tuh lahirnya, born-nya tuh ya,
ngelihat orang di kereta nonton begini. Yes. Terus jadi kayak bukan hal wajib apakah kita emang harus nonton di bioskop. Itu yang ini premis gua. Iya. Dan itu bisa jadi terjadi. Tapi kalau gue ngerasa bahwa wahana bermain kita kan sekarang tuh anak-anak keluarga tuh udah bisa di mall ya. Di mall. Di mall banyak kan. Main. Belanja udah gak di mall. Oh, betul. Tapi main Di TikTok udah. Iya, tapi kan mainnya tuh di mall dan nggak jarang juga kayak misalkan kafe-kafe yang oke buat main penuh dan lain sebagainya. Jadi kayaknya bioskop tetap jadi alternatif yang oke untuk tapi kan ya itu untuk film tertentu mungkin ya. Iya. Film keluarga gitu ya. Dan Ya, kayaknya tapi ini perlu loh kita pikirin bahwa gimana caranya menganggap bahwa ada barang-barang yang mungkin sifatnya nostalgic moment kayak buku cetak gitu ya. Kayak yang tadi gue sebutin apa? koran cetak. Koran gitu. Itu kan sifatnya nostalgia. Lu sekarang majang korannya dianggap wih vintage. Anjir. Padahal mau ngecat ya. Padahal mau ngecatnya biar gak kena tembok sebelahnya. ngapain orang macam koran ya? Aneh bener. Ya. Gue juga yakin bahwa gue akan menghadapi suatu fase di mana mobil bensin udah gak relevan lagi. Iya. Kalau itu ya. Mobil bensin gak akan relevan lagi. Iya. Mimpi kita lihat dulu film ada mobil berterbangan di angkasa gitu kan. Jangan-jangan akan kejadian loh. Iya. Dulu aja yang kata Tenaga hidrogen udah dibangun. ini juga yang video call tuh dulu udah ada gambar di tahun 19 berapa gitu. Gambar terus telepon begini. Ternyata udah bisa. Bisa sekarang. Ya ini sih ini aja apa? Nostalgia aja. Terus juga ya mungkin aja ini buat teman-teman menentukan kapan bubarnya. Iya, sih kayaknya ke situ tuh. Kayaknya ke situ tuh arahnya. Enggak bercanda. Tapi itu bener. Jangan dibenerin. Enggak, tapi itu bener. Iya. Makanya pentingnya film-film animasi di bioskop itu penting karena experience anak-anak nonton bioskop nggak akan keganti. Iya. Animasi itu salah satu genre yang menurut gue wajib hadir. Iya. Genre yang wajib hadir gitu. Iya, penting itu, penting. Kenapa yang bokep sih? Kenapa yang bokep? Aduh, gue gak tahu. Biar unlimited khayalannya. Udah gue gak tahu lagi. Sasuci. Iya. Dia gak ngerti kalau ngeliat yang warna-warni. Hitam putih. Bisa Bang. Vintage. Bocahnya ngajak nonton Charlie Chaplin. Nah Abang, ini kan teman-teman udah ngumpulin nih anak-anak komunitas nih. Nah ada gak sih harapan-harapan bahwa gue berharap kayaknya anak-anak ini nih bisa bikin film yang menarik, terus juga bisa gabung sama PH lain gitu. Ada harapan-harapan lain gak sih ke anak-anak komunitas? Ada sih, makanya dari sekarang aja teman-teman di komunitas tuh udah emang gue arahin buat ke industri karena jadi mereka biar bisa nanti ngebangun lagi teman-teman yang lain ngajak lagi. Regulasinya emang lagi dibangun kayak gitu, jadi biar jalan si komunitasnya. Karena kebanyakan kesalahan indie kan sekarang nggak bisa ngebedain industri dan independen sebenarnya. Industri dan bisnis dah, industri dan kapitalis gitu nggak bisa dibedain, nggak bisa ngebedain itu mereka. Ada juga yang nggak bisa industri ngomongnya indie ya. Sosokan indie. Padahal miskin. Ada, padahal. Nah kebanyakan itu nggak bisa ngebedain antara kapitalis dan industri. Kalau industri kan harusnya kita bangun. Kapitalis. Yang industri kita, kan sebenarnya jauh lebih besar di mana kapitalis pun berada di dalamnya. Iya. Gitu kan ya. Oke. Itu kadang-kadang itu gue lagi membrainstorming semua teman-teman lu jangan goblok gitu. Keren. Coba pedokin sini jangan goblok ya. Dia masih goblok. Dia kan udah industri. Enggak lah udah hebat. Dia bukan dari industri yang goblok. Iya. Orang dikasih naskah dirobek, cuman naskah dia doang yang ada. Parah. Anjing dibacain. Kita pernah kerja bareng mah. Hah? Lupa gua. Udahlah lupakan. Ya udah. Gue memang gak sepenting itu buat lu. Iya. Robek ya. Ada di CCTV dan sekarang disebarkan di Twitter. Enggak. Jadi itu skripnya Bang Panji. Cuman punya gua doang. Yang lainnya gua sobek. Dilihat Bang Panji. Dilihat Reza Rardian. Abis. Cuma lu sama aja gak ngargain penulisnya lu. Kata Reza Rardian. Terus Bang Panji. Kan gue yang nulis Jup. Parah. Oh itu yang nulis Panji. Berarti itu ya apa? Mendarat darurat. Mendarat darurat ya? Mendarat. Parah. Tapi emang lo kan emang lo gak
apa? Lu kan tipe orang yang gak menghargai orang lain kan? Iya, emang iya. Begitu kan lo ya? Emang parah. Sopan santun gak ada, tata krama gak ada, moral apalagi. Emang masuk neraka nih. Kacau. Nah kalau harapan Bella apa? Harapan Bella di komunitas ini? Sebenarnya kan karena Bogor itu salah satu daerah yang mana kita tuh nggak punya kampus seni film, kita nggak ada. Ya kita nggak ada lah soal itu. Makanya mungkin make sense kenapa di Bogor jarang ketemu anak-anak yang di industri film gitu kan. Nah makanya manfaatkanlah komunitas ini menjadi wahana bermain kalian, eksperimen, eksplorasi di situ. Nanti baru abis itu kita belajar step by stepnya gimana caranya kita menyusun strategi distribusi yang baik biar mungkin untuk filmmaker indie ngerasa film nggak ada duitnya misalkan. Sebenarnya bukan karena itu, tapi karena kita belum terbuka aja sama apa sih potensi distribusi yang bisa kita jual dari si filmnya ini gitu sih. Tapi ya lo orientasi berkarya seni dilabeli dengan uang itu emang kadang-kadang membunuh karya. Maksudnya gini, bias ya. Jadi bias kan gitu loh. Ada yang kemudian ngerasa bahwa ya kalau lo ternyata pencarian validasi karya lo itu pengen diukur sama uang, menurut gua gak bisa ditaruh di depan. Prosesnya tuh kayak upload download, lo harus upload dulu karya lo. Kalau masalah lo nanti yang akan lo download dalam bentuk materi bisa, kritikan orang bisa, gitu kan, caci maki orang bisa yang lo download. Tapi apapun output yang kemudian lo berikan atau lo upload gitu, lo pasti ada yang bisa lo download kok. Dalam bentuk kritik pun itu kan menurut gue adalah bagian dari proses lo untuk bisa membuat karya yang lebih baik lagi kan, gitu. Sampai akhirnya bernilai uang. Iya. Makanya kalau menurut gue sih penting tuh di awal ketika lo mau membuat suatu karya, lo pastiin ini sih apa kayak tujuan lu untuk membuat sebuah karya ini tuh apa? Apakah lu pengen belajar? Berarti kan apa aja yang bisa dapat dari film itu bisa jadi bahan pembelajaran. Apakah untuk orientasinya ke uang misalkan, ya berarti kan harus dicari bagaimana caranya mendapatkan tujuan itu. Iya, formulanya. Gitu Oh tetap diajarin buat kapitalis ya? Enggak dong. Iya, gak ada salahnya orang kemudian bercita-cita untuk berkarya untuk menghasilkan uang dan memakmurkan dirinya, gitu gak ada yang pernah salah. Nggak salah. Karena menurut gue emang biar gimana pun juga ya we live in modern world di mana semuanya emang harus kita bayar. Itu realistis menurut gue. Cuman maksudnya kalau lo belum upload sesuatu terus lo pengen download uangnya. Nah itu yang salah. Ini masalah ekspektasinya tuh soalnya lo pengen download uang sementara lo belum pernah upload sesuatu nih supaya itu bisa menghasilkan uang. Betul. Gitu loh. Kan harus ada gagal dulu. Gagal coba lagi. Ini gue jadi ingat nih kalau ngomongin masalah ranah pergerakan budaya dunia tuh tahun 88 akhir itu mulai muncullah jenis industri musik dan genre musik yang belum pernah terbaca di skena musik dunia sebelumnya, tapi meruntuhkan pakem banyak scene musik di dunia. Apa tuh? Lahirnya Nirvana. Betul. Itu kan era musik grunge ya. Dulu tuh semua orang penyanyi tuh harus bersuara tinggi kayak Axl Rose, berskill gitarnya kayak Slash, kayak gitaris-gitaris yang pernah jaya di masanya kayak Stevie Ray Vaughan, kayak Yngwie Malmsteen gitu-gitu kan. Itu tahun 80-an tuh gitu loh. Di akhir ternyata cukup punya skill yang modelnya kayak Kurt Cobain gitu dengan riff-riff kasarnya, sound yang berisik, teriak yang parau gitu ya. Jadi hits. Tapi dia upload dulu. Dia gak nyangka bahwa akan jadi kaya. Akan jadi uang. Movementnya ternyata bisa menjadikan dia sebagai salah satu bintang musik ternama dunia. Dan termuda kan? Meninggalnya. Kan dia gak nyangka dong. Iya. Gak ada yang pernah nyangka kan gitu loh. Tapi dia upload dulu. Jalanin aja dulu. Bahkan seingat gua album keduanya atau album ketiganya yang kemudian akhirnya membuat Nirvana naik daun. Justru yang kedua, album sebelumnya tuh gak biasa aja. Baru dengar setelah Smell Like Teen Spirit naik. Iya. Jadi maksudnya emang upload dulu. Iya kalau harus upload dulu. skena musik gitu sih. Iya. Ya stand up kan juga begitu.
Semua sih, semuanya. Iya, semuanya tuh harus gitu, harus ada proses bahwa kita upload dulu. Kadang-kadang pada nge-skip proses, kadang-kadang. Kayak Nirvana yang dilihat ketika dia jadi rockstar. Dia nggak lihat pas dia jadi tukang sapu, dia jadi penjaga sekolah, nggak dilihat tuh itunya. Nggak cerita dia sama gue. Itu dia, makanya. Sama gue bantu ya. Karena ruang publik dan media lebih banyak menyoroti hasil akhir sih. Iyalah, nggak bisa dipungkiri. Gak bisa dipungkiri. Gak bisa dipungkiri tuh. Tapi mudah-mudahan ya kita berhadapan sama generasi Z dan Alpha yang katanya maunya serba instan. Emang edukasi tentang proses tuh penting banget. Apalagi film. Film tuh bagian IP yang menurut gue prosesnya paling jelimet. Kerjasama sama banyak orang. Lo harus bisa menengahkan konflik yang terjadi dari pre-produksi. Bahkan ketika produksi. Itu kan bukan cuma sekedar masalah skrip bagus, sutradara bagus tuh. Betul. Ya kan? Keributan-keributan yang ada. Kang Bajo Mas Son berantem mulu tuh. Siapa sih? Enggak, gue enggak. Dan beberapa skena lah. Oh, oke. Belum lagi masalah keamanan tuh. Yang tiba-tiba lokasi syutingnya nih belum ada yang setor. Iya. Jalanan masih rame gimana sih orang lokasi ya. Konfliknya banyak. Itu kerja kolektif yang luar biasa menurut gue bikin film tuh. Makanya kalau ngomongin kredit title tuh, kalau kita terakhir nonton, apalagi yang kelas-kelas Marvel ya, itu kan bisa buset ya, ini gak habis di kredit title. Kebayang kalau kerja kolektifnya tuh. Artinya ya itu proses tuh. Prosesnya tuh gak semudah itu untuk kemudian jadi seorang Zack Snyder gitu. Gak segampang itu. Gitu. Pas sebut Zack Snyder gue senyum, siapa dia? Enggak, sekarang itu ini gapai cita-cita setinggi Nolan. Sedap, betul. Bikin film orang pernah sepi. Iya, pokoknya selalu rame dan isi dan teknik penulisannya menurut gue juga aneh banget itu orang. Penyutradaraannya juga perfeksionis orangnya. Itu salah satu dulu gue sangat mengidolakan tuh. Christopher Nolan tuh luar biasa itu orang tuh. Jenius. Emang keren banget gua. Nolan Jupri itu. Anak Parung. Kalau di Parung di Nolan. Bukan. Kalau Nolan di sono, kalau di Parung sonoan dikit. Nah ini terakhir nih. Kendala untuk ngebangun komunitas teman-teman tuh apa sih? Ada nggak sih anak-anak yang memang kayak udah atau lo pusing gak sama hal-hal seperti itu? Yang tiba-tiba belum apa-apa. Udah merasa bintang. Udah haus kredit dan haus pujian. Haus validasi. Ya, kalau gue sih sebenarnya karena yang tadi balik lagi ke wadah ya. Jadi emang gak memaksa. Kayak misalkan yang tadi kan karena gue kan tadi arahnya pengennya teman-teman nih ada lah yang 1-2 yang masuk ke industri gitu. Ya ada yang gak mau karena misalkan emang dia ngejaga marwahnya dia udah di sini sebagai sutradara misalkan gitu-gitu. Ya gak apa-apa juga. Karena gue cuma ngebuka peluang aja, jadi emang kalau misalkan ada yang mau so-soan atau mau ini ya nggak apa-apa juga. Intinya kalau di komunitas, nah dia mau bikin apa nih, kita saling support, jaga itunya aja. Ya kalau di luar itunya terserah. Kalau gue sih bebas aja. Mau jadi apa kayak jadi tukang sayur, Yang penting jangan nanti ngomong, film mah nggak ada duitnya, itu lu yang goblok gitu. Iya. Dia nggak tahu mau pakai duit bikin film. Dikira pakai lontong. Giliran gagal film gak ada duitnya. Kamera ya. Kamera action dikupas dulu. Pakai lontong tutup. Iya gue kalau Ramadan juga makan lontong gue gini sih. Diafragmanya nih. Iya. Oke ya. Thank you buat Bella, Bani. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga ada kata-kata terakhir sebelum meninggal? Enggak usah. Kata-kata terakhir buat teman-teman yang memang belum tahu kalau ada komunitas teman-teman. Atau misalnya mau menghubungi komunitas film untuk bergabung di mana? Silakan. Ya buat teman-teman yang mau ikutan komunitas Film Bogor, mau ikutan programnya misalkan atau mau coba di produksi bareng kolaborasi baik dalam bentuk apapun itu bisa mampir aja ke Instagram di komunitas Film Bogor. Gitu. Instagramnya komunitas Film Bogor? Iya. Tanpa spasi, tanpa spasi. Komunitas Film Bogor, huruf kecil semua? Huruf kecil. Huruf kecil semua. Harus pakai mikroskop gitu. Huruf kecil semua komunitas Film Bogor. Hurufnya hijaiyah.
Ya nggak ada spasi karena memang tidak ada jarak di antara kita. Iya, sedap. Oke. Ya, silakan Jup. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton di depan. Nah, kalau misalkan ada rekomendasi komunitas yang unik, yang menarik, yang bisa kita ajak ngobrol, boleh langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Dadah. Dah.